Nah, berarti di sini kalian, berarti kita yang tahu gitu. Situ mengetahui. Terus ini kaliannya? Tahu. Nah, kaliannya gimana kalian? Kalian siapa? Isanya banyak gitu. Kalian yang meminta tunjukkan. Dan sesungguhnya kalian mengetahui katanya, bukan kalian minta petunjuk. Mengetahui. Inilah bre, kalau lu kebanyakan apa ya, kebanyakan lu menyembah Roh Kudus, jadinya begini bre. Makanya. Selamat datang di kebenaran ya. Dan sesungguhnya kalian mengetahui hari kiamat. Jadinya kita tahu dong hari kiamat. Semua orang tahu hari kiamat jadinya. Kalian di sini dibilang. Nah, makanya katanya Google Translate bisa menyelamatkan. Katakan jika Muhammad meragu-ragukan. Waduh, pindah topik dia pindah topik dia. Oke, coba ya. Surah Yunus ya. Surah berapa tadi yang lu bahas? Yunus 94. Yunus 94. Oke, Yunus 94. Kan kalau yang itu kan udah ketahuan tuh Roh Kudus berbohong. Roh Kudus kan berbohong kepada lu kan? Beri pengetahuan yang kedua. Di situ udah ketahuan Roh Kudus lu berbohong. Dia tidak bisa bertanggung jawab atas apa yang lu bicarakan. Inilah kenapa Roh Kudus itu jangan dituhankan, tukang bohong dia. Nah, sekarang kita ke sini, surah Yunus ya. Ini enggak. Ini sebenarnya gue lagi ngobrol sama Roh Kudus lu. Karena kan di Lukas 12:12 kan dibilang nih, tunggu dulu ya. Ini supaya lu tahu. Di Lukas 12:12. Tunggu. Nanti kita ke situ lagi. Nah, lihat di sini. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Ini kan jadi gue belajar ini gue ngobrol sama Roh Kudus lu. Nah, sekarang coba kita akan buktikan Roh Kudus lu akan banyak salah lagi dan kebohongannya akan terjadi. Kita lihat ya. Harus malu kan? Enggak, Roh Kudusnya sabar dulu. Ini gue bacakan. Roh Kudusnya tenang dulu. Ini nih. Maka jika engkau Muhammad berada dalam keraguan-raguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, apa yang diturunkan kepada Nabi? Jangan baca. Yang diturunkan kepada Nabi apa? Baca aja dulu. Iya, oke. Maka tanyakanlah kepada orang yang membaca kitab sebelummu. Ya. Oke. Ya. Nah, apa yang diturunkan kepada Nabi? Al-Quran. Nah, sekarang gua akan bertanya kepada orang yang membaca kitab sebelum Nabi, kan gitu? Ya. Nah, sekarang coba, lu ini hidup sebelum Nabi atau setelah Nabi? Emang Al-Quran diturunkan langsung, enggak kan? Lu ini hidupnya di zaman Al-Quran atau sebelum Al-Quran, coba? Yang diturunkan Allah kepada Nabi itu adalah firman. Al-Quran yang tentang apa yang kami turunkan kepadamu. Ya, firman. Diturunkan firman kan, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelummu, kan gitu. Ya. Nah, berarti gue bertanya kepada siapa? Kepada lu. Harusnya di situ kepada ahli kitab. Itu Membaca kitab sebelummu, coba kita baca. Alazina yaqra'unal kitabu min qablika. Ya kan? Kitab ini kok kitab sebelum apa? Kitab sebelummu kok. Ahli kitab sebelum kamu. Di mana ahli kitabnya? Loh. Fa in kunta fisa kim mimma anzalna ilaika fas alil ladina yaqra unal kitaba min qablika. Di mana ahli kitabnya? Kitabah apa artinya? Yo. Alkitab ini. Enggak, kalau ahli kitab ada alif sama ha sama lam lagi. Ini kan nun ini. Gimana? Ini nun ini. Ini hamzah wau nun. Unal kitaba. Di mana ahlulnya? Kalau mau ahli kitab di mana? Itu coba kembali kalau kamu nggak percaya. Lah, inilah makanya Roh Kudus itu harusnya masuk ke Indonesia belajar bahasa Arab. Goblok banget Roh Kudus, serius. Nggak bisa. Tolol serius Roh Kudusnya ini. Tetap aja Allah mengakui dan mengatakan ahli kitab itu siapa? Ahli kitab itu siapa? Ahli kitab adalah Yahudi dan Nasrani. Nah, Nasrani. Abdul Kristen atau Nasrani? Dalam Islam, Nasrani itu Kristen. Di mana Nasrani itu Kristen?
Loh, nah Muna lagi nih, munafik Loh kak, lagi. bre, kalau sama gua Yesus sama Nabi Isa aja beda gitu loh. Gimana Kristen sama Nasrani sama? Gimana caranya? Itu kamu yang ngatakan. Memang gua yang mengatakan. Coba, siapakah yang disebut Nasrani? Coba translate Google. Nasrani, translate Google. Oke, kita buka translate lagi ya. Ketik, bukan translate. Ketik Apa? di Google. Ketik di Google. Apakah yang disebut Nasrani? Ayo. Siapakah yang disebut Nasrani? Ini gue ngikut-ngikut Roh Kudus lu nih. Ya, Siapakah? Ya, kamu kan belajar. Oh Roh Kudus, kenapa kamu tidak bisa bahasa Arab? Siapakah yang disebut Nasrani? Ya, ini. Mau yang mana? Ya ketik aja dulu, jangan yang mana aja, sama aja semua itu. Ini, yang ini mau. Iya. Oke. Nasrani adalah sebutan untuk orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Nah, Kata itu. Nasrani juga diartikan sebagai Kristen dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kamu munafik semua, merasa. Loh ini kata Google, kalau kata gua beda. Ya itu kan ke elo. Ya emang kenapa? Karena gini, Kristen itu yang mengatakan itu orang-orang di Antioquia. Sedangkan Nasrani itu adalah orang-orang dari Yahudi gitu loh. Jangan. Ya gua ngikutin tradisi nabi-nabi lah. Kenapa gua mesti ngikutin orang-orang pagan yang ngasih nama? Allah sudah mengakui bahwa ahli kitab itu orang Yahudi dan Nasrani. Nah, di mana Allah mengakui orang-orang Yahudi dan Nasrani itu ahli kitab? Di ayat mana coba dong? itu. Gimana sih Roh Kudusnya nih nggak bisa menuntut? Surah Yunus 94. Oke, kita buka lagi. Ini ya, Yunus 94 nih. Ini yang lebih. Nah, maka jika engkau Muhammad ini dalam kurung berada dalam keraguan-raguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang yang membaca kitab sebelum. Ini gimana Roh Kudusnya? Loh, Dari tadi muter-muter Roh Kudus lu, Abdul. apanya kamu tanya lagi? Di mana ahli kitabnya? Loh, di situ. Loh, gimana? Membaca kitab sebelum kamu itu adalah maksudnya ahli-ahli kitab sebelum kamu. Oke, ahli-ahli kitab sebelum berarti ahli anggap lagi nih supaya cepat ya. Ini karena Roh Kudusnya perlu dituntun ya sama gua nih. Oke, kita bilang maka tanyakanlah kepada ahli kitab kan gitu ya. Ya, Oke, sekarang kita bertanya kepada ahli kitab terhadap Al-Qur'an gitu ya. kepada ahli kitab itu ya maksudnya orang Yahudi dan Nasrani Iya, kita bertanya kepada orang Yahudi dan Nasrani tentang Al-Qur'an gitu ya. tentang firman Allah. Tentang firman Allah. Oke, gua tanya sekarang firman Allah dalam surah Ali Imran surah Al-Maidah ayat 17 ya, gua bertanya ya. Coba ini firman Allah nih. Al-Maidah 17 yang diturunkan kepada Nabi nih. Coba kita tanyain. Ya, Sungguh telah kafir orang yang berkata sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih putra Maryam. Katakanlah Muhammad, siapa yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika dia hendak membinasakan Al-Masih putra Maryam beserta ibunya. Nah itu gimana maksudnya tuh? maksudnya Heeh. putra Maryam itu bukan Allah. Oke. Putra Maryam itu adalah anak Allah. Oke. Terus Dan ini maksudnya apa? Siapakah yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika dia hendak membinasakan Al-Masih putra Maryam dan beserta ibunya? Maksudnya gimana tuh? maksudnya kalau Allah ingin Maryam dan Isa mati, ya bisa terjadi. Oh mantap, bener itu ya? Ya memang benar. Benar, asik, mantap. Nah, seperti juga contohnya seperti ini yang tidak ada yang bisa menghalangi Allah kan. Nah, Oh benar berarti. Berarti ini benar dong surah Yunus 94. Ini benar ya? sama dengan Apa lagi? di Al-Haqqa 4 sampai 47. Kata Allah kepada Muhammad. Aduh. Muhammad Al-Haqqa berapa? Al-Haqqa berapa? Al-Haqqa ya. Oh, ini gua tahu nih. 3 sampai 47. Ayo silakan. Al-Haqqa 43 sampai 47. Oke. Nah, oke. Al-Haqqanya kok begini? Halangi kehendak Allah ya. Oh ya betul, tidak ada yang bisa menghalangi kehendak Allah. Kalau misalnya ingin membinasakan Al-Masih putra Maryam beserta ibunya kan gitu ya. Sama dengan Muhammad juga sama. Coba kita lihat kalau sama dengan Nabi Muhammad. Coba kita lihat 43.
Iya, Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan dari Tuhan seluruh alam. Dan sekiranya dia, Muhammad, mengandang-andangkan sebagian perkataan atas kami, pasti kami pegang dia pada tangan kanannya, kemudian kami potong pembuluh jantungnya. Maka tidak seorang pun dari kamu yang dapat menghalangi kami untuk menghukumnya. Sama. Ya, seperti Terus? itulah. Mati juga. Muhammad mati. Dan Isa Terus? sesuai kehendak Allah. Ya kan? Dan Iya, berarti benar dong surah Yunus 94. Benar ya berarti ya? benar dong. Mantap, alhamdulillah gitu. Alhamdulillah. Jadi ketika gua tanyakan tentang kitab ini kepada ahli kitab membenarkan Al-Qur'an. Ya. Anjir, keren banget Abdul. Mantap, mantap. Sesuai yang tertulis dalam Al-Hakam 43 itu. Iya, mantap, mantap. Iya gitu ya. Itu tertulis dalam hadis. Apa kata Muhammad kepada Aisyah? Aisyah, sepertinya inilah saat aku akan mati. Ya, urat nadiku atau urat aortaku akan putus. Sesuai dengan surah Al-Hakam 44 sampai 47 itu. Jadi kalau dipotong pembuluh jantungnya masih bisa ngomong. Sepertinya sebelum putus. Ayo lo coba banget si Abdul. Baru tahu gua, hebat juga nabi gua ya. Pembuluh jantung dipotong masih bisa ngomong, pembuluh jantung dipotong. Hebat. Siap. Itu. Boleh lah, boleh. Allah dalam Al-Qur'an itu betul terjadi. Ya, betul terjadi ya. Kalau misalnya sekiranya ini benar ya. Jadi itulah sekiranya benar itu ya. Bukan sekiranya. Alhamdulillah lah, Abdul mengakui, kawan-kawan ini direcord kan ya. Abdul itu mengakui ahli kitab membenarkan Al-Qur'an. Bagus. Ya. Itu doang sih yang gue butuh. Ya. Siap. Ternyata benar terjadi apa yang tertulis di Al-Hakam 43 sampai 47 itu. Iya, benar terjadi gitu. Karena perkiraan yang dinubuatkan itu kira-kira ternyata kan gitu. Kira-kira. Oh berarti. Loh itu ada sekiranya, gimana sih? Berarti kamu. Ini ada sekiranya ini. Kira-kira. Tidak ada. Dan sekiranya dia katanya. Sekiranya dia mengada-ngadakan sebagian perkataan terkait, pasti kami pegang dia pada tangan kanannya. Ini maksudnya gimana? Dipegang pada tangan kanannya. Ya, tangan kanannya, urat nadinya yang di tangan kanan akan diputus. Urat nadi di tangan kanan akan diputus. Oh gitu. Itu hadis mana itu? Hadis Sahih Bukhari. Kayaknya di punggung deh. Aku merasakan sakit di punggungku deh kayaknya. Itu aja Sahih Bukhari itu yang pernyataan. Bukhari, oke. Bukhari berapa coba? Pengen tahu gua. Ini Bukhari berapa? Saya lupa nih Bukhari berapa. Aduh, Abdul malah lupa gimana sih gitu. Saya cek dulu ya. Soalnya Nabi Muhammad, karena gini, ketika Nabi Muhammad wafat, dunia menangis. Ketika Yesus mati, dunia gembira. Itu perbedaannya. Iyalah, karena Yesus kan gunanya cuma buat mati kan, nebus dosa dia. Dia hidup makin lama juga ditebus dosa orang. Harus mati dulu Yesus ini, baru bermanfaat. Aduh, yang keberapa nih dialog sama Kores? Jadi seperti itulah, ya, enggak, maksudnya Bukhari mana dulu? Katanya tangan kanan itu urat nadi di tangan kanan. Pengen tahu gitu. Ini Roh Kudusnya dari tadi bohong mulu soalnya, Dul. Enggak bohong, saya mengatakan. Roh Kudus di mulutnya itu berbohong mulu dari tadi, serius deh. Saya mengatakan yang tertulis. Bukan. Nah iya, yang tertulis mana? Bukhari berapa yang tertulis Roh Kudus? Berapa dulu saya tanya, saya buka dulu data saya gitu loh. Iya, boleh dibuka dulu datanya gitu. Intinya yang pertama itu jangan dilupakan, Dul. Yesus itu membuat rugi peternak babi, Nabi Isa nggak pernah sama sekali kayak gitu. Itu kalau saya bantah. Oh iya doh, aduh anjir parah banget. Agama itu diimani karena tertulis. Jadi kalau nggak tertulis jangan diimani gitu loh. Nggak bisa, Pak. Lah iya, karena tidak tertulis Yesus ganti rugi, tapi Yesus mematikan babi 2000 itu ada. Yang nggak tertulis. Nah iya, makanya gue mengimani Yesus tidak ganti rugi gitu loh.
Loh iya, Yesus nggak ganti rugi, nggak tertulis loh. Yang diimani itu Isa itu di jalan lurus, maka nggak ada tertulis itu. Roh Kudus kan udah ketahuan bohong. Itu di situ Roh Kudus ketahuan bohong di situ. Surah Az-Zukhruf 61 itu dikatakan. Nah ini kita balik lagi ke Az-Zukhruf 61 nih di sini nih. Kita tinggal kasih cut gitu. Dan sungguh dia Isa itu benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu dan ikutilah aku. Inilah jalan yang lurus. Nah kan tadi Roh Kudus dalam lidah lu mengatakan Isa itulah jalan yang lurus. Tapi di sini nggak tertulis Isa itu jalan yang lurus. Kenapa si Roh Kudus mengimani yang tidak tertulis? Jalan lurus. Nah itu di mana tertulis ya, coba tanya Roh Kudus lu. Ini Az-Zukhruf 61 nih. Nggak tertulis loh. Isa sama kayak hadis bohong. Ini Roh Kudus ini berbohong soal hadis nih, si Roh Kudus yang lu imani itu ya. Karena katanya urat nadinya di tangan kanan. Gue baca hadis nggak nemu tuh yang kayak gitu tuh. Ini Roh Kudus atau roh apa ini? Ini roh najis kayaknya, Abdul, yang lu imani ini. Itu dikatakan. Lu diliputi roh najis kayaknya. Maka kami akan memegang tangan kanannya dan nah di sini kan ada tangan kanan. Ya. Hadis dikatakan Muhammad berkata, sepertinya inilah saatnya urat nadiku akan terputus. Terus tangan kanannya? Urat nadi ada di mana? Lo nggak tahu? Di tangan. Di tangan kanan. Berarti urat nadi tangan kanannya terputus itu. Jadi putus. Nah terus kemudian kami potong pembuluh jantungnya. Aduh, batu kemenangan. Itu adalah di urat nadi. Jadi pembuluh jantung sama tangan kanan ini di tempat yang sama gitu maksudnya? Satu jalur. Ya udah, mana hadisnya deh, coba kita lihat dulu lah, kita baca bareng-bareng lah. Kamu. Nggak sambil lu nyari, ini ada di Markus 5:13 ya kawan-kawan ya, di mana Yesus membuat rugi peternak babi. Yesus mengabulkan permintaan mereka, lalu keluarlah roh-roh jahat itu memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian, sudah waras. Orang yang tadinya kerasukan legion itu, maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Kenapa? Karena ini babi mati. Alhamdulillah. Gue bilang juga, Kores itu nggak pernah bohong. Yesus itu nggak pernah ganti rugi dengan kerusakan yang dia lakukan. Contoh misalnya ketika dia minjam keledai, ada dikembalikan? Nggak ada. Ketika dia bikin mati 2000 babi, ada dia ganti rugi? Nggak ada. Ketika dia merusak meja-meja pedagang di Bait Allah, ada dia ganti? Nggak pernah ada. Ini kelakuannya itu seperti itu gitu loh. Masa kelakuan yang seperti ini, yang Yesus ini, mau disamakan dengan Nabi Isa alaihi salam? Masa mau begitu? Ya nggak? Coba dipikirlah ke sana, Abdul, gitu loh. Kalau lo mau menyamakan Nabi Isa dengan Yesus gitu. Dan kalau bisa itu kalau bisa itu gereja Isa Al-Masih itu diganti lah, gereja Yesus Kristus. Sorry ya yang mendengar. Saya tidak ada mau menyamakan, tapi Islam lah yang harus menyamakan. Isa adalah Yesus. Lo kalau ya sama di mana kisah Nabi Isa membuat mati 2000 babi ini di mana? Lo kalau misalnya Islam Zong itu kenapa Yesus turun di Israel, yang Kristen Italia? Coba dulu dipikir otaknya ke sana, Dul. Tuhan lu menjadi manusia di Israel. Terus yang percaya Yesus Tuhan hanya di Italia. Mengakui. Israel nggak ada. Harus memaksa. Nggak bisa. Lihat sini ya. Kita buka Jesus name ya. Kita buka Jesus name. Lihat ini, Jesus name. Islam itu adalah Jong. Enggak, Kristen yang blunder. Kristen 2000 tahun blunder. Karena dia menuhankan orang yang tidak mau berbuat apa-apa untuk manusia. Tidak ada kontribusinya kepada manusia. Siapakah Isa? Gini nih. Siapakah Yesus? Nah, kalau kayak gitu gini aja, itu Google lu print, lu tempel di belakang kitab Wahyu. Nah, gitu aja. Ini kita ke Yesus name dulu ya. Ya, pertama kita ke what Jesus spoken into, what language. Jangan takut dong mengakui. Loh, enggak, Roh Kudus jangan takut sama data gua. What Jesus spoken ya.
data kamu tidak diakuin. Oh, kok tidak diakui? Jadi Yesus ngomong apa bahasa Sunda gitu? Nah, ini what language Jesus spoke ya. Nah, ini. Tuh, lihat tuh. Dalam Isa, ayo. Ini Aramaik ya. Tuh, Yesus, apa bahasa yang digunakan Yesus adalah Aramaik. Nah, sekarang kita lihat namanya Yesus dalam Aramaik. Kita lihat. Language name varian Aramaik. Mana dia Aramaik? Amharik. Ini Aramaik ya, tuh. Iso Aramaik Syriak namanya Iso, bukan Yesus, anjir. Mengatakan bukan Yesus. Harus Yesus. Selamat datang di kebenaran. Isa, kalau misalnya Isa itu Yesus, buktikan Nabi Isa membuat rugi peternak babi 2000 ekor. Di mana? Ayo. Ayo di mana? Ayo di mana? Kalau Ibrahim bukan Abraham. Bukan gitu. Kalau Abraham lu bilang menyembah Yesus, artinya Abraham dan Yesus orang Yunani. Gitu. Saya kasih contoh yang tidak bisa dielak. Udah gua bantah kok, gampang banget. Sunat. Karena apa? Udah diterima kenyataan, Dul. Lu terima kenyataannya, Dul. Yesus lu itu orang Yunani, bukan orang Israel. Dan dia hanya hidup di terjemahan saja. Itu memang menyakitkan kenyataan yang ada, Dul. Yesus orang Yunani, Yesus bukan Nabi Isa. Jadi hentikanlah misionaris, akidah-akidah pendangkalan dari VOC gitu. Lihat Roh Kudus yang lu tuhankan saja, dia tidak bisa membawakan hadisnya. Roh Kudus yang lu bawakan saja, dia salah dalam menerjemahkan terjemahan Al-Quran gitu. Maka iya nggak? Sama dengan Job. Itu makanya Kristen itu agama blunder karena dia mengimani Yesus yang orang Yunani. Yesus orang Yunani, bukanlah Nabi Isa. Kristen agama blunder. Itu bukan Kristen agama blunder gitu. Enggak dong, Abraham sama Ibrahim beda dong. Abraham itu kan menyembah Yesus dong, ya enggak? Artinya Abraham itu adalah orang Yunani. Mengikuti. Nah, perjanjian sunat itu tradisi nabi-nabi. Bukan. Oh, ini tradisi nabi-nabi itu, bukan tradisi Yunani. Bukan tradisi Yunani gitu. Kata Nabi Muhammad, ikutilah milah Ibrahim, dan Nabi Ibrahim disunat dengan kampak di umur 80 tahun. Tertulis di mana perjanjian itu? Dalam hadis dong, lu kan mengimani hadis. Hadisnya. Ini hadisnya ada nih, gua kasih nih 80 tahun. Tunggu ya. Terakhir nih. Ini Roh Kudus lu gua bikin malu, gua telanjangi di sini. Nih, gua kasih nih 80 tahun. Nih, lu lihat di sini ya. Habis Roh Kudus lu gua permalukan di sini, Bre. Habis Roh Kudus lu gua permalukan di sini. Ini nih Sahih Bukhari 3107. Apa itu? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Nabi Ibrahim alaihissalam dikhitan saat beliau berusia 80 tahun dengan menggunakan kapak. Dar, Roh Kudus lu telanjang, malu sudah. Selamat datang di kebenaran. Inilah kenyataan yang ada. Habis lu, Dul. Abdul, habis lu, Dul. Mampus, mati lu, malu Roh Kudus lu. Udah. Ya, selamat datang di kebenaran. Udah, gua pamit subuh dulu. Gua merayakan kemenangan dan gua akan merayakan kemenangan dengan cerita kepada Allah mengenai gobloknya ini penyembah-penyembah roh yang menyamakan orang Yunani dengan Nabi yang mulia, Nabi Isa alaihissalam. Selamat datang di kebenaran. Ya, dilanjut Ikhwan. Aku mau sholat dulu ya. Aku mau sholat dulu ya. Udah bubuk dia. Kaburnya Bang Kores. Anjir, lihat dia nuhanin roh kudusnya, tukang bohong anjir. Nabi Isa jalan lurus lah. Nabi Muhammad urat nadi tangan kanannya begini begitulah. Tolak dong, kalian kan hanya Gua nolak gua. Katanya kabur, padahal saya di-kick. Waduh, naik lagi dia, buset, bisa gitu. Ya wes lah ya, silakan dimakan dulu. Kores sudah kenyang, mau subuh ya, Kores mau subuh. Ya. Selamat datang di kebenaran, Bre. Dia emosi dia, Bun. Dia mau naik lagi, emosi dia. Sholat Bang, sholat. Ayo sholat.